Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ke-5 mata kuliah toksikologi klinis, yaitu kita akan membahas tentang pengambilan dan preservasi sampel toksikologi. Nah, di sini untuk pendahuluannya, pengambilan dan preservasi sampel merupakan tahapan pra-analitik yang menentukan validitas hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi. Kemudian, setelah kita melakukan pengambilan dan preparasi sampel, maka sampel yang kita peroleh akan dilakukan preparasi. Nah, preparasi sampel yang baik dan benar harus dilakukan untuk mempertahankan agar analit tidak mengalami perubahan selama proses pengambilan hingga waktu analisis di laboratorium. Kemudian ada diagram proses pengambilan sampel hingga analisis. Jadi tahapannya setelah kita melakukan sampling atau pengambilan sampel, kemudian kita melakukan preservasi sampel. Nah, preservasi sampel ini khususnya kalau misalkan sampel kita itu tidak bisa langsung dianalisis. Jadi harus dipreservasi dulu. Preservasi ini sama kayak pengawetan ya, penyimpanan, pengawetan itu preservasi. Kemudian kalau sudah dilakukan preservasi, ketika akan dilakukan analisis, maka sampel kita harus dipreparasi terlebih dahulu. Nah, preparasi ini tahapannya ada berbagai macam cara untuk melakukan preparasi sampel. Ya, tujuannya preparasi sampel itu adalah untuk melarutkan analit dalam pelarut yang sesuai, untuk mengisolasi analit dari matriks yang kompleks, kemudian untuk memekatkan analit ini, pemekatan analit ini apabila analit yang kita ukur itu konsentrasinya sangat kecil sehingga susah dideteksi oleh instrumen, maka harus dipekatkan terlebih dahulu. Kemudian ada juga mengubah analit menjadi senyawa lain atau derivatisasi. Nah, biasanya untuk derivatisasi ini dilakukan apabila tidak ada instrumen sesuai untuk analit kita. Kemudian untuk tahapan preparasi sampel dan analisis sampel ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, sedangkan di pertemuan kelima ini kita fokuskan ke sampling dan preservasi sampel. Ini lanjutannya untuk preparasi sampel ya, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pelarutan, tentang metode ekstraksi, sama derivatisasi. Topik pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kelima ini meliputi jenis-jenis sampel yang dapat diambil untuk pemeriksaan toksikologis, kemudian teknik pengambilan sampel, serta teknik preservasi sampel. Jenis-jenis sampel. Nah, untuk jenis-jenis sampel yang diambil itu terlebih dahulu kita harus menentukan dulu konsentrasi analit di dalam spesimen ini akan banyaknya itu di bagian tubuh yang mana, di spesimen yang mana, seperti itu. Kita harus menentukan dulu analit kita itu dia secara metabolismenya dia akan mengendap di mana atau dia akan menumpuknya itu di mana. Nah, kemudian tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah kita mendapatkan analit dengan konsentrasi yang besar pada suatu jaringan tertentu. Nah, kalau konsentrasi analit di dalam spesimen itu besar, maka konsentrasi analit dalam spesimen tersebut diasumsikan sudah mewakili konsentrasi pada cairan atau jaringan tertentu. Seperti itu. Kemudian kalau konsentrasi analit pada jaringan tersebut itu konsentrasinya paling besar, maka analisanya kan juga lebih mudah ya daripada kadar analit yang sangat kecil itu biasanya susah dideteksi oleh instrumen karena keterbatasan limit deteksi instrumen. Kemudian di sini kita juga memperhatikan whole blood atau darah, seluruh darah ya. Plasma ataupun serumnya banyak digunakan untuk analisis klinis, terutama analisis secara kuantitatif yang menginformasikan besarnya paparan dan tingkat keparahan keracunan. Jadi kita bisa mengambil whole blood
bisa juga mengambil plasma atau serum yang secara umum itu biasanya dapat digunakan untuk menentukan besarnya paparan atau keparahan keracunan berdasarkan banyaknya konsentrasi analit pada darah. Kemudian kita juga dapat mempertimbangkan sistem ekskresi, ya, sistem ekskresi atau di sini bisa meliputi udara ataupun urin ataupun feses ataupun air liur untuk pemeriksaan secara kualitatif. Ya, kalau kuantitatif lebih ke sampel darah biasanya, tapi kalau untuk ke kualitatif ini bisa menggunakan sampel udara, urin, air liur ataupun empedu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan sampel. Jadi, di sini ada faktor fisiologis. Yang pertama ya, faktor fisiologis ini meliputi usia, jenis kelamin, berat badan, asupan makanan, diet, variasi sirkadian, kemudian siklus haid, kehamilan, perubahan psikologis, perubahan fisiologis, dan penggunaan obat. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui riwayat pasien yang akan kita ambil sampelnya. Ya, riwayat pasien tersebut dia itu sedang hamil atau tidak, kemudian obat terakhir yang dikonsumsi itu apa, gitu. Kemudian apa namanya, berat badannya berapa, karena berat badan ini kan berkaitan sama kreatinin urin. Nah, kreatinin urin ya karena berkaitan sama peningkatan massa otot. Kemudian siklus haidnya bagaimana? Ya, itu kalau berkaitan sama pasien yang diambil itu wanita untuk pemeriksaan hormon seperti itu. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi ini diharapkan kenapa harus tahu? Karena kalau tidak tahu kan nanti akan mempengaruhi hasil analisa. Contohnya, misalkan kalian mau analisa narkoba, yang diambil adalah sampel urin. Nah, kalian kan harus memastikan dulu dalam beberapa hari terakhir itu pasien itu mengkonsumsi obat yang golongan psikotropika enggak, mengkonsumsi golongan narkotika enggak, seperti itu. Jadi biar hasilnya itu valid nanti pas dianalisis ya. Kalau misalkan dia beberapa hari terakhir itu mengkonsumsi obat resep dokter, misalkan resep dokter atau beberapa obat batuk kan juga ini ya, kan beberapa obat batuk kan ada mengandung golongan narkotika, psikotropika. Jadi dipastikan dulu dia terakhir itu mengkonsumsi obat apa, biar hasilnya nanti tidak tumpang tindih atau false positif ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengambilan sampel yang kedua adalah faktor sampling. Nah, faktor sampling ini harus diperhitungkan juga. Contohnya adalah spesimen salah. Nah, ini spesimen salah. Ini perbedaan nilai antara plasma dan serum, darah vena dan arteri, sampel urin acak dan 24 jam. Nah, itu harus diminimalisir kesalahan tersebut. Kemudian kesalahan pengumpulan sampel. Nah, ada yang diperlukan penambahan ETA, kemudian ada yang dia harus di-adjust pH dulu, ada yang diperlukan penambahan buffer, atau ada yang diperlukan penyimpanan dalam larutan buffer. Nah, seperti itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena nanti kalau tidak diperhatikan, dikhawatirkan setelah mengambil sampel itu akan terjadi kesalahan. Kemudian di situ ada juga hemolisis. Nah, diperhitungkan agar sel darahnya tidak lisis, berarti harus dijaga ya seperti apa, misalnya dengan penambahan ETA atau dengan penambahan antikoagulan yang lain. Kemudian dapat juga kontaminasi seluler. Nah, kontaminasi seluler ini adanya antiplatelet yang mengikuti sentrifugasi sehingga dia dapat meningkatkan serotonin pada plasma.
Itu harus diperhitungkan juga. Kemudian penyimpanan yang salah atau berlebihan. Beberapa senyawa yang mudah teroksidasi karena adanya pengaruh suhu, pengaruh cahaya, kemudian adanya pengaruh bakteri. Nah, itu harus diperhatikan tempat penyimpanannya. Kalau misalkan kita mau menganalisis analit di dalam sampel spesimen, di mana analit yang akan kita ukur itu sifatnya itu mudah terdegradasi oleh cahaya, maka jangan disimpan di ruang yang terang, ya disimpannya di tempat yang gelap seperti itu. Kemudian kalau misalkan sampel kita itu mudah lisis, ya mudah lisis, berarti dia penyimpanannya berarti harus di suhu yang sesuai seperti itu. Kemudian pengambilan sampel selama infus. Nah, ini diperhatikan juga kalau kalian mengambil sampelnya itu di dekat area pemberian infus ya, maka dapat menyesatkan hasil analisis. Karena apa? Karena adanya infus itu kan akan mengencerkan analit. Analit yang akan kita ambil. Kalau kita ngambilnya dekat situ, akan terjadi pengenceran analit sehingga hasilnya nanti tidak kelihatan. Bisa saja dia false negatif, tapi seharusnya dia positif karena adanya pengenceran ini. Pengenceran akibat adanya larutan infus. Nah, ini terjadi karena letak pengambilan darahnya yang salah. Seperti itu harus dipertimbangkan ya, diperhatikan. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan selama pengambilan sampel juga. Yang pertama, sampel biologis kemungkinan memiliki sifat infektif, ya infeksius, sehingga harus ditangani dengan hati-hati, terutama yang berasal dari pengguna narkoba. Dikhawatirkan kan penularan HIV, contohnya yang nomor 1 ini, sampel-sampel dari pengguna narkoba. Makanya kalian kalau di lab kerjanya harus menggunakan APD yang lengkap. Biasanya saya sering lihat handscoon itu yang sering dilupakan, tidak menyepelekan penggunaan handscoon gitu. Kalau saat ini kan pandemi jadinya penggunaan masker ini ya masih memperhatikan penggunaan masker, tapi yang sering ditinggalkan itu yang handscoon. Nah, itu harus diperhatikan ya. Terutama kalau kalian menerima sampel dari pasien yang pengguna narkoba karena dikhawatirkan kan HIV, penyebaran HIV gitu. Kemudian yang kedua, staf yang berkaitan dengan pemeriksaan harus secara rutin melakukan vaksinasi. Tujuannya adalah untuk tindakan pencegahan. Kemudian yang ketiga, penanganan sampel harus meminimalisir terjadinya tumpahan atau tetesan air dan pembentukan aerosol. Nah, di sini harus digunakan pelindung mata. Kemudian kerjanya dapat dilakukan selama mencampurkan atau mempreparasi sampel itu dilakukan di lemari asam atau di kabinet ya, safety kabinet. Kemudian gunakan tabung sentrifuge yang tutupnya ulir, jangan yang sumbat karena kalau sumbat itu kalau misalkan selama proses sentrifugasi itu dia akan menghasilkan gas ya, senyawa yang kita preparasi itu menghasilkan gas, tutupnya itu kan mudah lepas sehingga lebih baik pakai tutup yang ulir karena dia lebih rapat seperti itu. Jadi intinya selama pengambilan sampel harus memperhatikan penggunaan APD ya, kemudian meminimalisir tumpahan karena kalau ada tumpahan takutnya kan nanti dia akan kalau sampelnya infeksius, dia akan menginfeksi analis dalam satu ruangan tersebut. Kemudian ini ada jenis-jenis sampel yang dilakukan untuk uji toksikologi yang dapat diambil untuk uji toksikologi. Di antaranya adalah cairan darah. Nanti kita lihat cairan darah itu meliputi apa saja. Kemudian cairan tubuh selain darah, contohnya di situ ada sputum, kemudian ada cairan atau residu eksitori, contohnya feses, kemudian ada spesimen klinis yang lainnya, contohnya di situ adalah rambut. Sekarang kita lihat detailnya cairan darah itu apa saja. Nah, di sini darah dan cairan terkait ini jenis-jenis sampel toksikologis ya, yang digunakan untuk analisa toksikologis. Yang pertama adalah darah utuh atau whole blood. Nah, plasma darah dan sel terdiri dari plasma darah dan sel darah.
Jika semua darah dianalisis, maka sampel harus dikumpulkan ke dalam antikoagulan yang tepat, kemudian dicampur dan kemudian dibekukan untuk melisiskan sel sebelum dianalisis. Kemudian dapat juga sampel yang diambil itu sel darah saja. Nah, sel darah saja berarti harus dipisahkan antara plasma darah dan sel darah. Kemudian yang ketiga ini dapat juga cairan cerebrospinal. Nah, hasil ultrafiltrasi plasma yang mengelilingi elemen sistem saraf pusat. Cairan ini diperoleh dengan tusukan jarum dari sumsum tulang belakang. Kemudian ada tali darah tali pusat. Darah diperoleh dari tali pusat saat parturisi. Kemudian dapat juga plasma, dapat juga serum. Ya, ini dari darah dan cairan yang berkaitan dengan darah. Ini macam-macamnya, ada banyak, ada whole blood, kemudian sel darah, plasma darah, ada serum, kemudian cerebrospinal, ada darah tali pusat. Tuh, kemudian cairan tubuh selain darah, di sini cairan amnion, kemudian aqueous humor ya, cairan mata, kemudian ada ASI, ada aspirasi getah bening, ada cairan peritoneal, ada air liur, ada semen, kemudian cairan sinovial, air mata, cairan vagina, dan vitreous humor. Kemudian ada cairan residu ekskresi. Di sini diantaranya ada empedu, kemudian udara ekspirasi, ada feses, bisa juga keringat, ataupun urin. Jadi kalau cairan atau residu hasil ekskresi berarti sampel-sampel yang diambil dari hasil ekskresi ya. Kemudian ada spesimen klinis lainnya yang dapat digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan toksikologis. Contohnya di sini ada bronkoalveolar ya, kemudian kalkuli, cairan dialisis, gastrik lavage, kemudian rambut, kemudian potongan kuku, swab, bisa swab orofaring atau swab nasofaring, kemudian cairan oral, isi perut ini muntahan seperti itu ya. Kemudian spesimen sampel biopsi, ini sampel biopsi itu bisa biopsi hati, biopsi lambung. Kalau pada kasus-kasus yang kematian, kemudian kita mau uji postmortem itu kan diambil dari jaringan yang diduga terkontaminasi oleh racun dari pemeriksaan awalnya ya, dari diagnosa awal, kemudian dipastikan untuk diambil jaringan tersebut. Biasanya untuk mayat-mayat yang dilakukan otopsi itu kan diambil sampel biopsinya ya, dari jaringan tubuh yang diduga untuk menegakkan diagnosa agar mengetahui penyebab kematiannya itu apa. Kemudian serum dan plasma. Nah, serum dan plasma di sini bila darah utuh dibiarkan selama 15 menit pada suhu kamar, maka dalam tabung kosong yang tidak mengandung antikoagulan, dia akan membentuk gumpalan yang akan ditarik cukup untuk memungkinkan serum dikumpulkan. Jadi akan memisah ya sel darah dan serum darahnya. Kemudian untuk banyak analisis, serum lebih disukai daripada plasma karena menghasilkan lebih sedikit presipitat pada pembekuan dan pencairan. Kemudian kalau plasma, pemisahan plasma dari darah utuh dengan antikoagulan biasanya memerlukan sentrifugasi. Jadi kalau udah terlanjur ngambil whole blood, kemudian disentrifugasi untuk mendapatkan plasmanya. Nah, pada sentrifugasi whole blood dan antikoagulan dapat dilakukan selama 10 menit pada suhu 2-8 derajat Celcius jika perlu, maka akan terpisah menjadi 3 lapisan yang terdiri dari sel darah merah, kemudian sel darah putih dan platelet yang disebut bavicode.
dan lapisan atas yang berair berwarna jerami adalah plasma. Nah, ini kalian kan sudah dapat flebotomi, sudah dapat kimia klinik. Nah, pastinya sudah tahu ya cara pengambilan untuk yang sampel darah, sampel dari whole blood, kemudian plasma, serum, kemudian Bavikot. Nah, bagaimana cara pengambilannya kan sudah tahu. Jadi ini saya langsung saja ke urin. Nah, urin ini juga pastinya sudah tahu caranya pengambilannya gimana, kemudian midstream urin itu bagaimana mengambilnya, itu kan sudah tahu ya di kimia klinik sama urinalisa sudah dapat. Sehingga saya langsung lanjutkan nanti ke tahapan preservasi. Oke, ini untuk isi lambung. Isi lambung ini mungkin lebih jarang dibahas di kimia klinik. Jadi kalau untuk isian lambung ini dapat meliputi muntahan, kemudian aspirasi lambung atau cairan lambung ya. Kemudian biasanya untuk isian lambung ini ya, cairan lambung serta isi perut pada ujinya pada kasus postmortem. Kalau postmortem ini sudah meninggal ya, pasiennya sudah meninggal. Nah, kemudian dapat dilakukan setelah diambil dapat dilakukan penyaringan, biasanya dapat juga dilakukan ekstraksi ya, direflux seperti itu untuk lambung ini. Karena apa? Karena kan beberapa analit itu kan masuknya kalau misalkan tereksposisinya melewati oral kan masuknya ke pencernaan. Jadi biasanya lambung ini memang dijadikan untuk pada saat otopsi ini beberapa itu ngambil sampel dari lambung. Kemudian ada feses dan ada jaringan. Nah, jaringan ini saya yakin juga sudah dapat di sitohisto ya, teknologi bagaimana cara pengambilan dan preparasi jaringan. Kemudian saya langsung ke pedoman pengumpulan sampel toksikologis. Jadi untuk pedoman pengumpulan ini lebih ke tahap preservasi sampel. Jadi tujuannya pengumpulan sampel toksikologis ini untuk disimpan agar dia tidak rusak selama menunggu proses analisis. Nah, di sini banyak ya sampelnya. Kalau misalkan darah berarti dia diambil berapa mili, di sini diambil 10 mili, dapat dimasukkan di tabung heparin, litium atau tabung eta. Berarti kalau darah di sini yang dimaksud whole blood ya. Kemudian gunakan fluoret atau oksalat jika dicurigai etanol. Kemudian gunakan tabung plastik jika dicurigai paraquat. Kemudian gunakan tabung plastik ini juga dapat dilakukan kalau misalkan kita menganalisa senyawa atau analit anorganik yang kemungkinan ada di darah. Nah, itu lebih baik digunakan tabung plastik karena kalau senyawa anorganik itu dia kan dapat bereaksi dengan bahan pembuatan kacanya sehingga dia lebih sesuai apabila disimpan di tabung plastik. Kemudian gunakan tabung kaca atau plastik dengan headspace minimal jika dicurigai karbon monoksida. Jadi kalau misalkan diduganya itu keracunan CO, karbon monoksida, maka sebisa mungkin tidak ada ruang kosong pada sampelnya. Ya, karena ini kan karbon monoksida kan gas, berarti dia sebisa mungkin sampelnya itu memenuhi isi dari vakutener kita atau tempat sampel kita gitu. Baik itu merupakan CO ataupun senyawa volatil lainnya. Senyawa volatil lainnya ini bisa pestisida seperti itu. Jadi dia harus dimasukkan dalam wadah yang penuh. Jadi minimalisir adanya udara pada wadah sampel itu. Kemudian pada pemeriksaan kasus postmortem ini sudah meninggal ya pasiennya.
kumpulkan dari vena femoralis atau vena perifer lainnya yang memastikan tidak ada kontaminasi. Masukkan ke dalam 2% NaF dan yang lainnya ke dalam tabung biasa. Kemudian jika sampelnya itu plasma atau serum yang dibutuhkan sebanyak 5 mili. Kalau cairan lambung ini 20-50 mili termasuk muntahan dan cairan lambung. Cairan lambung ini ya yang diambil dari lambung ya. Contohnya asam klorida yang ada dalam lambung seperti itu. Kemudian cairan mata, vitrus humor sebanyak mungkin yang ada. Kumpulkan secara terpisah dari kedua mata kanan sama mata kiri harus dikumpulkan secara terpisah karena kan kita tidak tahu xenobiotiknya itu dia masuk ke dalam mengeksposisi mata kanan atau mata yang kiri gitu. Kemudian untuk empedu 2 mili untuk cairan empedu ya, atau kalau misalkan ambil dari organ hati, ambil biopsi dari organ hati, diambil dengan berat sekitar 5 gram. Nah, untuk pengambilan dari organ hati ini dia dapat menggantikan urin dalam pemeriksaan postmortem. Kalau pemeriksaan postmortem kan sudah tidak bisa diambil urinnya, sehingga diambilnya adalah biopsi hati. Kemudian jaringan lain bisa jaringan otak, hati, ginjal, paru-paru, kemudian lemak subkutan ya. Lemak ini sangat pemeriksaan lemak subkutan ini dia sangat membantu apabila dicurigai kasus keracunan pelarut organik atau keracunan racun volatil lainnya. Misalkan kasus kematian akibat bunuh diri minum racun serangga ya, pestisida. Minum pestisida atau insektisida gitu, misalkan minum obat nyamuk kayak gitu. Nah, ini dapat diambil dipastikan diagnosanya, mengambil sampel yang diambil bisa dari lemak subkutan ini. Karena apa? Karena kalau senyawa organik ini kan dia sangat suka menempel pada lemak. Nah, sehingga diduga nanti pada lemak itu dia akan terakumulasi banyak di situ racunnya. Kemudian ada residu kejadian. Nah, residu kejadian ini biasanya kan kalau kalian praktikum kan selain sampel spesimen kan kalian juga sampel ini ya, ada beberapa sampel obat, kemudian sampel muntahan, sampel makanan, kemudian ada juga sampel kosmetik seperti itu. Jadi tujuannya adalah itu untuk pengambilan sampel residu kejadian. Jadi di residu kejadian ini kan apa saja yang barang-barang yang ada di tempat kejadian yang dicurigai berkaitan dengan kasus keracunan itu, maka dia harus diamankan kan. Nah, di situ residu dari tempat kejadian itu bisa berupa botol. Kalau misalkan itu diduga keracunannya akibat overdosis obat, botolnya yang tersisa tinggal botolnya saja. Nah, itu kan botolnya harus diamankan juga. Kemudian tablet, wadah minuman, tabung aerosol, dan sebagainya. Kemudian itu harus dibungkus seluruhnya dan harus terpisah dari sampel biologis, terutama jika keracunan racun yang volatil. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari beberapa sampel. Kelebihan dan kekurangan dari beberapa sampel. Nah, di sini kalau sampel darah, kelebihannya deteksi senyawa induk, interpretasi data kuantitatif ini lebih mudah ya kalau pakai sampel darah. Kemudian, tapi kekurangannya ini volumenya kan terbatas untuk sampel darah ya. Volumenya kan kita tidak bisa mengambil banyak ya, kayak urin gitu. Kemudian catatannya interpretasi hasil kuantitatif dari darah postmortem mungkin sulit dilakukan. Nah, untuk analisa pada sampel darah pada kasus postmortem atau pasien yang sudah meninggal itu kan susah untuk dilakukan. Lebih susah untuk dilakukan, terutama kalau sudah meninggalnya sudah beberapa hari. Itu kemudian sampel urin. Nah, sampel urin ini kelebihannya dapat diambil dalam volume yang besar. Kemudian konsentrasi tinggi untuk banyak racun. Biasanya kan memang terekskresikan pada urin kan untuk beberapa kasus keracunan. Gitu. Kemudian
Kekurangannya dia tidak selalu tersedia data kuantitatif sehingga tidak terlalu berguna, tapi dia tidak lebih susah untuk dilakukan analisa kuantitatifnya kalau pada urin. Itu karena apa? Karena biasanya yang keluar di urin itu konsentrasinya sudah sangat kecil ya. Konsentrasinya itu kecil, biasanya itu oleh instrumen itu dia hasil kuantitatifnya tidak terlalu bisa terbaca gitu. Kemudian urin ini dia merupakan sampel standar yang dapat digunakan untuk memastikan penyalahgunaan obat terlarang. Jadi untuk kasus-kasus narkoba ini kan diambilnya dari sampel urin. Tapi dilihat dulu dia penggunaannya sudah berapa lama. Kalau misalkan dia baru menggunakan itu kan baru pemakaian pertama, baru 2 jam yang lalu misalkan kayak gitu. Nah, kemungkinan besar di urinnya kan belum keluar ya karena metabolismenya masih sampai di darah. Nah, itu bisa diambil sampel darahnya. Kemudian aspirasi lambung ini kelebihannya mungkin mengandung racun dalam jumlah besar karena terutama untuk racun-racun atau xenobiotik yang eksposisinya itu melalui jalur oral sehingga di lambung itu dia akan terakumulasi dalam jumlah besar. Kemudian kekurangannya sampel di sini sangat bervariasi karena di lambung itu kan ada banyak senyawa ya, selain senyawa yang dari makanan yang dimakan ataupun enzim-enzim tubuh seperti itu. Kemudian sampel sangat tidak ada gunanya jika racun terhirup atau disuntik, atau kalau misalkan racunnya itu terhirup atau disuntik ya tidak bisa diambil dari lambung. Makanya dipastikan dulu diagnosa awalnya itu apa ya, berdasarkan residu di tempat kejadian itu mengarah kemana, kasus keracunannya ini, sehingga kita dapat memastikan sampel yang akan kita ambil biar tidak salah dalam pengambilan spesimen gitu. Kemudian pastikan tidak ada kontaminasi silang. Kontaminasi silang ini selama penyimpanan ataupun selama distribusi itu diusahakan dia harus terhindar dari zat-zat yang lainnya. Makanya tadi kan untuk senyawa-senyawa yang residu di tempat kejadian, untuk senyawa yang volatil di situ misalkan pestisida, nah itu harus dipisahkan dari spesimen. Karena apa? Karena kalau pestisida yang sifatnya volatil, maka dia akan mengontaminasi spesimen yang lain. Nah, sehingga yang seharusnya hasilnya negatif dia akan jadi false positif. Nah, itu namanya kontaminasi silang. Kemudian ini ada air liur, ada potongan rambut, ya ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Kalau yang kasus postmortem itu lebih mudah diambil sampelnya, yaitu berupa potongan rambut atau potongan kuku ya, dari rambut atau kuku. Ini biasanya tersedia bahkan jika telah terjadi dekomposisi, jadi lebih akurat kalau diambil dari rambut atau kuku untuk kasus-kasus yang postmortem. Kemudian dia juga mudah disimpan ya untuk rambut sama kuku ini karena dia kan tidak mudah rusak sampelnya. Nah, kemudian di sini ada juga residu kejadian ya, botol, makanan, kemudian sisa obat yang ada di TKP yang mungkin mengandung sejumlah besar racun. Dia kekurangannya mungkin tidak pernah racunnya diambil. Nah, kemungkinan orangnya belum minum obatnya atau belum minum racunnya tapi sudah meninggal ya akibat yang lainnya misalkan gitu. Nah, itu kan juga kurang valid jadinya. Nah, kemudian kita masuk dalam pengambilan dan preservasi sampel sekarang.
Secara umum, spesimen biologis dia harus disimpan pada suhu yang rendah ya sebelum diangkut di laboratorium. Kemudian botol penyimpanan harus disegel dengan aman untuk mencegah kebocoran serta dikemas secara terpisah dalam kantong plastik. Jadi diplastiki satu-satu. Kalau kalian lihat gelar perkara ya kasus yang dulu kopi sianida itu kan barang buktinya harus dikantongi satu-satu gitu. Kemudian dalam pemeriksaan postmortem, penggunaan tabung polistiren steril direkomendasikan dengan penutup yang aman, penutup yang ulir. Tabung polistiren ya yang warna putih-putih itu gunanya untuk pengambilan spesimen. Gitu. Kemudian integritas sampel harus diperhatikan dengan melakukan satu pelabelan. Integritas ya dapat dipercaya agar sampelnya ini dapat dipercaya, dijamin hasilnya, dijamin kebenarannya. Nah, ini yang pertama dia harus diperhatikan pelabelan. Pelabelan sampel harus tetap tepat, nggak boleh salah. Kemudian penggunaan wadah anti bocor. Makanya digunakan polistiren dengan tutup yang aman, biasanya tutup ulir ini. Kemudian pengumpulan sampel seperti rambut, kuku, dan darah femoral sebelum dilakukan tindakan otopsi. Jadi sampel rambut, kuku ya sama darah femoral yang untuk kejadian, kalau otopsi kan orangnya sudah meninggal ya pasiennya, jadi harus dikumpulkan juga rambut, kuku, sama darah femoralnya. Karena di rambut sama kuku ini biasanya dapat dideteksi dari situ. Tapi untuk kejadian yang baru saja terjadi, ya keracunan yang baru saja beberapa jam tidak bisa diambil dari rambut sama kuku. Rambut sama kuku ini biasanya untuk yang kasus paparannya sudah lama atau kejadiannya sudah kronis ya, udah akut ya, akut sampai kronis itu udah bisa diambil dari sampel rambut atau kuku. Kemudian dokumentasi yang tepat, lakukan dokumentasi yang tepat. Kemudian di sini darah digunakan untuk pemeriksaan kuantitatif karena tadi ya penggunaan sampel darah itu banyak keuntungannya untuk analisa kuantitatif karena di sini dalam toksikologi analitis plasma atau serum biasanya digunakan untuk pengujian kuantitatif. Namun beberapa racun seperti CO, sianida, CN ya dan banyak senyawa organik volatil lainnya, kemudian timbal dan logam berat lainnya dan beberapa obat seperti klortalidon ditemukan terikat pada eritrosit. Dengan demikian, darah utuh atau whole blood harus digunakan untuk pengukuran semacam itu. Jadi, yang digunakan untuk pengukuran logam berat, pengukuran gas CO, pengukuran CN, ya analisa CN, analisa logam berat itu yang digunakan adalah whole blood. Kemudian untuk memaksimalkan kehandalan pengukuran yang dilakukan pada darah postmortem, maka direkomendasikan adalah interval antara kematian dan pemeriksaan postmortem harus diminimalkan, harus secepat mungkin ya agar dapat diambil darahnya untuk yang kejadian postmortem ini. Kemudian sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, darah yang dikumpulkan dari dua lokasi perifer yang berbeda, ini dia lebih disukai vena femoralis ya, setelah mengikat vena secara proksimal dan lokasi pengambilan sampel. Kemudian pengawetan dapat dilakukan menggunakan 2% fluoride yang ditambahkan ke dalam sampel darah, sampel dari satu vena dan urin. Lokasi pengambilan sampel darah yang tepat harus dicatat, juga waktu sampling dan perkiraan waktu kematian jika diketahui. Waktu samplingnya, kemudian perkiraan waktu kematiannya kapan juga ditulis. Kemudian ini darah untuk pemeriksaan kualitatif, darah untuk postmortem diambil sekitar 20 mili. Ini kalau misalkan selang ini ya, kematiannya masih baru saja tidak terlalu lama. Kemudian untuk analisis kualitatif harus diambil dari jantung, sebaiknya diambil dari atrium kanan.
Ya, kemudian bisa juga diambil dari vena cava inferior atau pembuluh darah besar lainnya yang muda. Tempat pengambilan sampel yang tepat harus dicatat pada tabung sampel. Dalam hal ini darah harus bebas mengalir, makanya diambilnya dari sekitaran jantung atau pembuluh darah besar. Nah, acuan dari pengambilan sampel darah dan urin dapat dijelaskan pada tabel 3.5 berdasarkan literatur Flanagan 2007. Kemudian ini urin, ya urin juga sangat berguna untuk screening, ya biasanya untuk kasus-kasus narkoba. Kasus-kasus narkoba itu kemudian sampel yang diperoleh harus segera dianalisis setelah keracunan dicurigai. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan postmortem, jika mungkin sampel urin 2x25 ml harus dikumpulkan dalam wadah plastik steril. Nah, ini kalau misalkan sempat mengambil sampelnya sebelum orangnya meninggal, ya sampel urinnya sebelum orangnya meninggal, itu dapat dilakukan analisa sampel urinnya. Tapi kalau misalkan sudah kejadiannya meninggal, berarti kan tidak bisa diambil urinnya ya. Ini diambil sampel yang lainnya, spesimen yang lain. Kemudian sampel isi lambung harus dipreservasi dengan cara dapat diambil dari bilasan lambung ya, dapat dari bilasan lambung. Tapi ini jarang dilakukan saat ini dalam mengobati keracunan akut. Namun jika sampel isi perut diperoleh segera setelah episode keracunan, jadi setelah terpapar itu dia dapat mendapatkan sampel isi perut, bisa berupa muntahan ya ini. Sejumlah besar racun mungkin ada, sementara metabolit biasanya tidak ada. Karena racun awalnya itu malah bisa terdeteksi dari lambung. Karena belum terjadi metabolisme yang sempurna kan, karena baru masuk lambung. Nah, itu dia senyawa analit asalnya bisa terdeteksi di lambung. Kemudian saat menyelidiki kemungkinan keracunan, penting untuk mendapatkan sampel pertama dari cairan pembasah karena sampel selanjutnya mungkin sangat encer. Tadi kan bilasan lambung ya, bilas lambung. Maka bilas lambung ini kan lambungnya dimasukkan ke dalam pelarut ya. Pelarut kemudian biasanya kemudian dia diekstraksi seperti itu. Kemudian jika konsentrasi darah sulit ditafsirkan, terutama pada pemeriksaan postmortem, akan sangat membantu mengukur jumlah racun yang ada di lambung. Jadi kalau misalkan keracunannya itu akibat racun yang eksposisinya itu lewat oral, maka dapat diambil sampel cucian lambung ini. Apabila dari sampel darah itu susah untuk terdeteksi. Kemudian ini sampel air liur atau cairan oral. Nah, ini biasanya untuk kasus alkohol ya, alkohol ini dapat diambil sampel air liurnya, terutama kalau yang orang-orang yang baru mabuk itu. Keringat, nah keringat ini juga dapat diambil sampelnya. Biasanya ini untuk kasus-kasus narkoba itu juga bisa diambil sampelnya dari cairan keringat ya. Karena kalau keringat ini tindakannya kan non-invasif berarti dia tanpa melukai atau tanpa menusuk kulit ya, tanpa menusuk kulit itu, sehingga dia hanya ditempelkan saja. Biasanya pakai plester itu, bantalan atau patch yang diambil untuk pengambilan sampel keringat, ada bantalannya khusus seperti gambar itu. Kemudian ada juga udara ekspirasi. Nah, ini kalau kalian lihat film Korea ya, biasanya itu kan kalau tes alkohol ya, orang ini pas mengemudi itu kadar alkoholnya berapa gitu. Kemudian kan mesti ada, dia kan harus ini ya, meniupkan udara ke sensornya. Nah, itu adalah sampel udara ekspirasi.
Kemudian ini ada cairan cerebrospinal, nanti lebih detailnya dapat kalian baca sendiri ya. Kemudian cairan vitreous, ada cairan sinovial, ada hati. Nah, ini hati itu dia yang paling mudah didapat pada kasus postmortem dan biasanya itu ditemukan dalam jumlah besar juga pada hati. Kalau kasus postmortem ini kemudian kasusnya itu meninggalnya sudah agak lama, nah kita kan tidak bisa mengambil sampel darah, sehingga yang dapat kita ambil adalah sampel jaringan ya, jaringan. Maka dari itu biasanya untuk kasus kematian yang sudah lama itu kan dia harus dilakukan otopsi. Jaringan lainnya ini bisa otak, kemudian lemak subkutan, dapat paru-paru, limfa. Paru-paru ini kalau misalkan kejadian pada kasus postmortem keracunan CO, nah diambilnya kan dari paru-paru. Jadi biopsinya diambil biopsi paru-paru pada saat otopsi itu. Kemudian rambut dan kuku. Nah, rambut dan kuku ini dia di situ banyak ion logam, obat-obatan dan metabolitnya yang terikat pada rambut dan kuku saat terbentuk dan tidak dimetabolisme lebih jauh. Jadi numpuk di rambut dan kuku. Maka dari itu sampel rambut sama kuku ini dia banyak dimanfaatkan terutama untuk kasus-kasus yang postmortem. Tapi kekurangannya tadi rambut sama kuku ini dapat dilihat dari sampel rambut dan kuku itu apabila kasus keracunannya ini terjadi sudah sangat lama ya. Kalau misalkan kasus keracunannya itu baru-baru dan masih baru saja, tentu saja tidak bisa kita amati dari sampel rambut dan kuku. Kemudian ini ada tulang dan sumsum tulang. Nah, tulang ini juga dapat digunakan untuk analisa kasus-kasus kronik oleh logam berat ya. Jadi logam berat itu dia akan mengendap terakhir itu pada kuku, rambut, ataupun pada tulang. Bekas tempat injeksi ya, ini bekas tempat injeksi. Ini dapat diambil sebagai bukti pendukung. Nah, ini residu kejadian termasuk tadi ya, bekas wadahnya, kemudian misalkan makanan, minuman, tablet, jarum suntik, ada apa saja di situ itu juga diamankan karena patut dicurigai. Kemudian ini adalah bahan pengawet yang diperbolehkan untuk preservasi sampel. Untuk pemeriksaan obat ya, kemudian sampelnya darah itu dapat ditambahkan pengawetnya NAF ya, kemudian dia dapat bertahan pada suhu kamar selama 7 hari. Tapi idealnya disimpan di lemari pendingin. Kemudian untuk pemeriksaan obat-obatan sampel urin ya bisa ditambahkan pengawetnya natrium azida. Gelasnya harus tutup ulir, makanya pot sampelnya itu kan ulir ya, tutup ulir. Kemudian dia juga dapat bertahan selama 7 hari. Jadi harus segera dianalisa sebelum 7 hari. Kemudian ini pengambilan darah dan urin. Untuk pemeriksaan, jadi kalian harus memastikan dulu dia untuk pemeriksaan apa ya. Terus habis itu waktu perkiraannya zat masih terdeteksi dalam berapa hari di situ. Ini semua ada di dalam buku ajar toksikologi klinik dari Kemenkes. Nanti kalau kalian baca lebih detailnya ada di situ. Kemudian jangan lupa untuk pelabelan. Kemudian ini ada pedoman pembekuan spesimen. Kemudian kita lanjutkan ke penanganan khusus sampel toksikologi. Nah, apa yang dimaksud penanganan khusus? Secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk
penyidikan dan tujuan diagnostik atau terapi. Karena kan kita tadi berkaitan untuk pemeriksaan toksikologi ini berkaitan sama kasus kejadian keracunan, terutama pada kasus-kasus postmortem, percobaan pembunuhan, percobaan bunuh diri, dan lain sebagainya. Nah, itu kan berkaitan sama penyidikan. Sehingga dia ada tujuan untuk penyidikan, ada tujuan untuk diagnostik atau terapi. Kalau diagnostik atau terapi kan lebih fokus, lebih berhubungan dengan pasien secara langsung. Pasien atau keluarga pasien. Sedangkan untuk tujuan penyidikan, kita berhubungan dengan penegak hukum. Sehingga untuk tujuan pro justisia, pemeriksaan harus dilakukan mengikuti prosedur yang ketat karena implikasinya dalam pengadilan. Nah, ini nanti kalau kalian sumpah profesi ya, sumpah profesi itu mesti ada bersumpah untuk tidak membuka rahasia pasien ke orang yang tidak untuk orang yang tidak berkepentingan, tapi akan membuka rahasia pasien untuk kebutuhan pengadilan di pengadilan seperti itu. Jadi ya ini berkaitan sama profesinya ya, terutama untuk pemeriksaan toksikologi ini karena dia banyak berkaitan sama kasus-kasus forensik. Penerimaan dan penanganan sampel untuk barang atau barang bukti untuk kebutuhan penyelidikan. Jadi nanti bisa dibaca persyaratan administrasinya ada apa saja. Tentu saja kalau untuk kebutuhan penyelidikan harus ada surat permintaan terlebih dahulu ya dari penyidik forensik. Kemudian persyaratan teknisnya apa saja? Nah, pengambilan barang bukti bukan cairan tubuh itu bagaimana? Kalau pengambilan barang bukti cairan tubuh, persyaratan teknisnya seperti apa? Ini ada di slide ini semua. Tapi lebih detailnya nanti dapat kalian baca di buku Ajar Toksikologi Klinik Kemenkes. Secara ringkasnya penyelidikan bisa dari cara random sampling atau purposive sampling. Teknis yang kedua yaitu pengambilan barang bukti cairan tubuh. Itu bukan baca dan paham. Dan ini persyaratan teknis mengenai kecelakaan seperti kecelakaan pesawat dan lain sebagainya itu juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Kemudian di sini ada penanganan barang bukti di laboratorium. Petugas harus menerima barang bukti kemudian dicek kemudian ada registrasi barang bukti. Jadi harus kerjanya juga hati-hati karena berkaitan sama penyidikan kan. Jadi nanti kalian juga diminta di pengadilan untuk bersaksi sebagai saksi ahli. Laporan biasanya untuk diagnostik atau untuk terapi itu hasil pemeriksaannya diberikan kepada pasien dengan menjaga kerahasiaannya. Tapi kalau untuk laporan pemeriksaan untuk kebutuhan penyidikan karena tadi yang minta itu polri ataupun forensik, nah maka dari itu hasilnya juga kalian kembalikan ke yang berwenang, pihak yang berwenang yang meminta dilakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian dia tidak boleh diserahkan gitu saja. Kalau misalkan diambil oleh petugas yang ditunjuk, maka harus surat kuasa, ya harus surat kuasa. Kemudian kalian juga harus
mendokumentasikan siapa namanya yang ngambil, kapan kapan alamatnya apa ya. Kemudian jika akan dibuka segelnya harus ada 2 orang saksi. Jadi ini untuk meminimalisir pemalsuan hasil karena ini kan kaitannya sama penegakan hukum. Jadi harus ada 2 orang saksi. Terima kasih atas perhatiannya. Akan di grup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.